Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana weekend kalian? Semoga weekendnya kalian happy, ceria, gembira bersama orang-orang yang kamu sayang. Semoga besok kalian lebih fresh lagi dalam beraktivitas di hari Senin. Oh ya, kali ini aku mau bawain tarot reading seperti biasa. Temanya itu adalah yang ingin komunikasi sama kamu, ya. Kira-kira siapa yang mau komunikasi sama kamu, yang ingin berkomunikasi dengan kamu, pokoknya gitulah ya intinya. Ini mungkin gak resonate buat semua orang karena ini menarik energi banyak orang dimanapun kalian berada ya. Kalau kamu mau reading personal bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box ya, bisa tanya schedule-nya. Yang baik-baik diambil, yang nggak baik ya udah semoga menjadi baik ya. Jangan kalian ditelan mentah-mentah apa yang aku sampaikan, coba nanti difilter lagi ya, lebih bijak lagi. Kali ini aku mau pakai decknya ini baru aja dikirimin sama teman aku dapat gift banyak banget. Ya senang banget punya teman-teman yang care, yang perhatian gitu ya, blessing ya. Teman yang baik juga blessing kan. Blessing itu nggak cuma kayak kayak kesehatan, rezeki, happiness. Teman yang baik juga kan blessing buat kita ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja ya. Temanya kali ini yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Oke, mungkin nanti juga kita cek kira-kira dia mau menyampaikan apa sama kamu, komunikasinya itu. Oke. Wow. Oke. Sebenarnya aku capek banget nih ya. Tadi pagi aku tuh bangun agak siang, soalnya tidurnya malam. Terus bangun udah set schedule ketemu meet up sama klien aku. Terus pulang-pulang habis ketemu meet up klien, aku langsung ada klien lagi ya. Nggak lama aku bikin konten lagi, konten Instagram ya, ramalan zodiak. Terus aku bikin video lagi. Jadi hidupku benar-benar isinya tarot terus. Ya. Yang ingin komunikasi sama kamu. Gini kali ya kita settingnya ya. Yang ingin komunikasi dengan kamu ya. Kalian itu mungkin entah sebelumnya atau memang kalau yang ingin komunikasi sama kamu berarti mungkin kalian saat ini nggak lagi berkomunikasi ya. Ya, sekitar 60% mungkin lagi nggak komunikasi atau on off, atau mungkin komunikasinya agak-agak renggang gitu ya. Kayaknya kayak gitu yang aku rasain energinya. Jadi, yang ingin komunikasi sama kamu itu orangnya yang sebelumnya pernah kayak bertukar cerita sama kamu, pernah sharing, pernah curhat, entah kamu atau dia yang pernah mencurahkan isi hati. Isi hatinya itu nggak semua tentang kamu, bisa aja tentang siapa gitu ya, tentang apapun gitu. Pokoknya siapapun yang pernah curhat sama kamu, atau dia yang curhat sama kamu, atau kamu yang pernah curhat sama dia gitu ya, bisa vice versa. Kamu sama dia ini kadang ya orangnya tuh kayak beda personality gitu loh, kayak langit dan bumi bisa juga, kayak benar-benar bedanya tuh ketara jelas gitu loh. Mungkin kamu itu orangnya penyabar, dia emosional gitu ya, emosian mungkin ya. Atau misalnya kamu itu orangnya yang on time, dia itu orangnya yang suka telat-telat. Itu contoh ya. Pokoknya di sini aku lihat ada sedikit perbedaan antara kamu dan dia. Bisa dari segi personality atau soal apapun ya.
Nah, aku lihat pun kamu atau dia ya, mungkin ada yang udah berjarak ya, kayak berjarak tuh maksudnya ya kamu sama dia tuh kayak bukan berpisah sih, ya berjarak gitu loh, mungkin gak dekat lagi sekarang. Berjaraknya mungkin karena kalian, kamu atau dia, bisa vice versa. Mungkin kamu atau dia tuh kayak melindungi diri kamu. Di sini ada yang apa sih? Ada yang mencoba kayak melindungi dirinya gitu. Bisa kamu atau dia, bisa dua-duanya. Entah melindungi karena pernah ada sakit hati, atau nggak mau sakit hati lagi, atau menutup diri satu sama lain ya, bisa juga. Atau menutup gini, atau berjaraknya karena salah satu dari kalian itu ada yang kalian fokusin ya, entah apa sih yang difokusin. Cuma kebanyakan yang difokusinnya itu adalah karir, pekerjaan, finansial gitu ya, usaha, bisnis, apapun yang berhubungan sama material things. Aku lihatnya kayak gitu ya. Dia ini aku lihat ada beberapa dari mereka yang memang jiwanya itu misterius. Entah memang dia suka gitu ya, bukan tipe yang gampang jujur atau gampang terbuka sama orang lain, atau memang jiwanya itu misterius. Ya mungkin mereka menampilkan sisi mereka yang misterius, yang mereka tuh nggak mau orang lain tuh tahu mereka itu siapa, mereka tuh aslinya seperti apa. Ya bisa sengaja atau enggak gitu, mereka memang menampilkan sisi misteriusnya. Ada beberapa juga yang introvert, nggak gampang buat dekat sama orang lain, nggak gampang buat open ya sama orang lain. Mereka itu apa ya, kadang ada sisi negatifnya mungkin ya buat kamu, atau memang mereka kadang ada sisi negatifnya ya. Beberapa mungkin toxic, maksudnya kali gitu ya, toxic. Dan beberapa dari mereka nih orangnya keras ya, entah keras kepala atau keras pendiriannya atau hatinya gitu. Bukan tipe-tipe yang gampang dihasut, bukan dihasut ya, apa ya, ya keras hati atau pikirannya. Kalau misalnya gitu ya, bukan tegas tapi keras. Tegas sama keras kan beda ya. Kalau tegas itu ya sesuai dengan pendiriannya, tapi kalau keras itu kadang dia punya pendirian tapi belum tentu pendiriannya itu benar. Jadi kayak pendiriannya itu keras, kalau misalnya dikasih tahu sama orang mungkin dia nggak mau dengar gitu ya. Dia mungkin lebih egois untuk dengar dirinya sendiri ya. Mereka itu beberapa ya, sifat dan sikapnya itu kayak reflection dari orang lain. Kalau misalnya orang lain itu baik ke mereka, mereka baik. Tapi kalau misalnya beberapa dari mereka, orang lain ke mereka itu kayak kasar, mungkin juga jahat, atau orang lain tuh cuek ke mereka, mereka pun kayak gitu ya. Reflection dari orang lain, mereka yang nggak peduli, kasar, jahat pun mungkin ya, tapi sedikit sih yang jahat ya. Intinya sikapnya mereka itu reflection dari sikap orang lain ke mereka ya. Beberapa dari mereka ya orangnya nggak gampang terbuka sih tentang apapun, entah bercerita atau apa. Jadi kalau misalnya kita kenal sama mereka tuh ya, mereka yang kita lihat tuh luar-luarnya aja. Mereka nggak bisa ya menampilkan sisi aslinya mereka tuh seperti apa. Dan kita juga susah untuk melihat aslinya mereka itu seperti apa ya. Kamu sama dia dekat, entah pernah dekat atau mungkin sekarang masih dekat gitu ya. Intinya kamu sama dia cukup dekat. Dekatnya itu yang benar-benar kayak kalian pernah saling support, atau kamu kasih dia dukungan atau mendukung dia, atau kalian pernah saling membantu gitu. Pokoknya intinya hubungan kalian tuh yang sedekat itu. Sedekat itunya itu yang kayak bantu. Misalnya dia butuh apa, kamu bantu. Terus kamu butuh apa, dia bantu. Kayak satu sama lain kalian tuh available ya. Waktunya tuh selalu ada, tersedia buat dia atau kamu ya. Yang sama-sama saling sih sebenarnya. Kadang yang femininnya itu suka berbagi gitu ya. Tapi kebanyakan yang femininnya sih yang share gitu. Sharing apa aja sih, entah bantuan
entah support, entah dukungan, kata-kata atau materi, bisa apa aja ya. Nah, kebanyakan yang menerimanya ini sih maskulinnya gitu ya. Istilahnya yang banyak memberinya itu si femininnya daripada si maskulin. Tapi si maskulinnya ini merespon, aku lihatnya kayak gitu ya. Ya si femininnya sih tulus sih sebenarnya. Apapun yang dia kasih ke maskulinnya tulus ya. Iya, seperti itu. Yang ingin berkomunikasi sama kamu ya. Ini kita sambil baca energi hubungan kamu sama dia ya. Jadi nanti mungkin ya ada beberapa yang kayak aku baca hubungan kamu sama dia seperti apa, ada beberapa juga yang karakternya dia, jadi nanti kamu bisa jawab gitu ya, kira-kira siapa nih yang mau komunikasi, kamu bisa deskripsiin sendiri ya. Beberapa dari mereka ini orangnya suka kebebasan, nggak suka dilarang, nggak suka diatur ya, mereka sukanya bebas. Beberapa dari mereka tuh sifatnya tuh lovely ya, penuh cinta kasih sebenarnya. Mereka tuh suka tuh kayak menunjukkan kasih sayang atau cintanya ke seseorang atau ke orang-orang terdekatnya dia ya. Beberapa tuh sifatnya itu protect, melindungi ya, terutama melindungi yang feminin atau cewek-cewek, entah ibunya, entah teman ceweknya, entah pasangannya gitu ya, yang cewek gitu. Beberapa tuh sikapnya itu melindungi. Kalau yang feminin sikapnya itu ini kayak mengayomi, mengasuh, merawat. Nah, perhatian, care kayak gitu sifatnya yang feminin ya. Mungkin beberapa dari kalian komunikasi atau hubungan kalian tuh udah dingin ya. Udah dingin, udah nggak sehangat dulu mungkin ya. Ya pokoknya hubungan kalian tuh, beberapa dari kalian tuh udah dingin hubungannya. Ada yang hubungannya memang kayak memanas. Memanas tuh maksudnya entah kamu atau dia tuh emosi gitu. Ada beberapa alasan yang bikin kamu sama dia tuh emosi atau marah mungkin. Ada juga yang kayak gitu aku lihatnya ya. Kadang kalian itu sama-sama saling terbuka sih, kamu sama dia, kayak sama-sama saling tahu. Kamu tahu aslinya dia, dia pun tahu aslinya kamu. Sampai ke dalam-dalamnya mungkin. Ya yang tadi aku bilang, kalian mungkin kan pernah mencurahkan isi hati atau mencurahkan cerita atau masalah. Nah, jadi kamu sama dia tuh sama-sama tahu gitu. Orangnya seperti apa, dalam-dalamnya, personalitinya ya. Sama-sama saling tahu. Ya mungkin pernah sama-sama saling terbuka gitu diri masing-masing. Mungkin beberapa dari kalian itu hubungan karmic relationship ya. Mungkin ada yang twin flame, ada yang soulmate juga ya. Jadi hubungannya itu mungkin ada yang toxic di sini. Ya. Itu hubungan karmic relationship ya, kalian mungkin sama-sama merasa kayak saling menyakiti, tersakiti gitu satu sama lain. Ya karena mungkin kalian sama-sama masih toksik ya. Hubungannya tuh bukan hubungan yang sehat. Jadi rasanya ya saling menyakiti satu sama lain. Ya mungkin sama-sama entah kamu atau dia gitu ya, lagi membayar karmanya masing-masing. Ya. Mungkin pembayaran karmanya belum selesai. Jadi ya masih sedih-sedih terus, masih kecewa, masih merasa sakit hati ya. Ada juga di sini yang hubungannya LDR atau kamu sama dia mungkin lokasinya terpaut jauh. Kayak beda negara bisa juga nih ya. Mungkin kamu di sini, dia di mana gitu ya. Makanya komunikasinya itu ya nggak komunikasi, mungkin renggang ya. Makanya kalian nggak berkomunikasi. Makanya temanya yang ingin berkomunikasi sama kamu gitu ya. Kamu sama dia ini entah kamu atau dia ya, hidupnya tuh entah pernah atau sekarang pernah merasakan suatu beban atau masalah yang cukup berat ya di dalam hidup kalian. Entah kamu atau dia pernah merasakan beban di dalam hidupnya gitu ya. Entah kapan, entah beban dari dulu ya.
dari cerita dulu atau sekarang bisa juga. Pokoknya kamu atau dia tuh kayak pernah merasakan beban ya, masalah yang berat di dalam hidup. Kamu atau dia nih ya, misalnya kalau kalian dalam hubungan karmic relationship atau toxic ya, kalian tuh susah ya lepasnya. Ada rasa ingin melepaskan. Mungkin entah kamu atau dia ya, sulit gitu ya melepaskan hubungan ini. Sulit melepaskan berarti ya kamu atau dia tuh ya sayang atau secinta itu ya sama pasangan ya. Tapi ada beberapa alasan mungkin yang kayak kamu harus melepaskan dia atau kalian gak bisa sama-sama ya. Di sini aku lihatnya tuh ada beban ya. Coba kita lihat lagi ya. Kamu atau dia ya, kayak kalian tuh kayak udah yakin ya buat menutup hati, buat menutup dirinya. Entah kamu yang menutup diri dari dia atau dia yang menutup diri dari kamu ya. Di sini ada yang kayak udah yakin banget buat menutup hatinya ya. Mungkin kalian punya masalah atau kalian memang udah rencana buat move on ya. Mungkin ngerasa kayak ada yang pasif juga, jadi ya lebih baik move on aja gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu di sini karena saking pasifnya ya. Apa ya, menutup hati atau menutup dirinya itu kayak dia sebenarnya ya, dia melindungi hatinya. Dia takut kalau misalnya kalian dekat lagi atau kalian berhubungan lagi ya, akan terjadi pattern yang sama ya, masalahnya akan sama ya. Kalau misalnya hubungannya terulang lagi atau misalnya kalian dekat lagi gitu, akan terjadi pattern yang sama. Makanya aku lihat di sini kayak ada seseorang yang udah menutup dirinya, menutup hatinya ya. Mungkin yang menutup dirinya itu si maskulin sih kayaknya. Kayak dia ingin apa ya, kayak dia ingin melanjutkan hidupnya atau menjalani hidupnya, hidup yang baru, sebuah lembaran hidup yang baru ya. Di sini aku lihat ada seseorang yang kayak ingin mempunyai kehidupan yang baru ya, mungkin ya tanpa kamu gitu. Beberapa dari mereka ini apa ya, mungkin ada yang ingin disampaikan pesannya sama kamu ya. Coba nanti kita lihat ya pesannya. Mungkin dia ingin menyampaikan pesan tapi kayak masih ditahan-tahan sama dia. Beberapa dari mereka itu ingin menyampaikan pesan ke kamu tapi dia masih menahan-nahan atau dia masih keep lah itu pesannya atau yang ingin dia sampaikan. Mungkin ya kamu belum tahu atau dia belum mau gitu menyampaikan pesannya ke kamu. Mungkin dia ngerasa waktunya belum tepat ya, atau dia lihat situasinya dulu seperti apa. Atau ya beberapa dari mereka berpikir aku fokus dulu lah ke karir atau apa gitu ya, baru nanti waktunya yang tepat baru aku ke kamu lagi. Nah ada yang kayak gitu aku ngerasanya di sini ya. Mungkin kalau kamu dealing sama feminin, si feminin ini seseorang yang dewasa. Walaupun banyak hal yang dia lakuin, aktivitas, kesibukan atau yang dia fokusin, tapi tuh dia tipe-tipe orang yang cukup wise ya, dewasa, bijak. Beberapa dari mereka itu sikapnya itu sifatnya tenang atau menenangkan ya, dewasa, suka bantu orang juga sih. Ada yang suka bantu orang, aku lihatnya di sini. Mungkin kamu atau dia ya, ada beberapa yang kayak twin flame atau keluarga jiwa atau kembaran jiwanya ya. Ada beberapa juga yang di sini aku lihat mereka itu ini apa, kayak tulang punggung keluarganya ya. Beberapa dari mereka itu bertanggung jawab buat keluarganya,
entah mungkin yang udah menikah ya, udah punya istri atau udah punya suami. Ada juga di sini aku lihat yang udah menikah ya. Mungkin juga kamu atau dia saking udah deketnya gitu ya kalian, walaupun punya hubungan romantic feelings ya, kamu atau dia tuh yang udah anggap keluarga gitu ya, saking deketnya kalian care, perhatian, kamu anggap dia kayak keluarga, dia anggap kamu juga kayak keluarga, kalian saling mendukung satu sama lain ya dalam hal apapun. Tapi sayangnya ya di sini kan tadi aku bilang ya, ini temanya siapa yang ingin berkomunikasi sama kamu ya? Ya mungkin kalian udah nggak berkomunikasi. Di sini ada seseorang yang memang udah jauh sama kamu. Tiba-tiba menjauh hubungannya. Mungkin ada yang tiba-tiba ingin berpisah, ingin putus ya, apapun alasannya ya. Di sini ada yang tiba-tiba ingin berpisah atau ada yang tiba-tiba nggak ingin berkomunikasi lagi, atau memutuskan komunikasi ya. Ada yang tiba-tiba kayak gitu. Jadi salah satunya kayak shock, ada shocking moment, shock atau kaget. Kenapa tiba-tiba nggak komunikasi lagi? Kenapa tiba-tiba ada yang ngeblok? Bisa kamu atau dia yang ngeblok, atau misalnya blok komunikasi, blok sosial media juga bisa, atau misalnya ya ingin memutuskan komunikasi atau hubungan kalian ya. Beberapa dari mereka ini tipe-tipe yang punya banyak mimpi, punya banyak goals dalam hidupnya ya. Mereka itu yang ambisius, ada juga yang ambisius. Beberapa dari mereka tipenya ambisius. Sebenarnya hubungan kamu sama dia ini ada hal positifnya loh ya. Membawa hal positif atau satu sama lain, kalian tuh memberikan aura atau hal positif ya. Mungkin dia tuh suka semangatin kamu, atau suka support kamu, atau suka bantuin kamu, atau bisa juga kamu yang bantuin dia. Pokoknya di dalam hubungan kalian tuh ada hal-hal positifnya ya. Beberapa dari mereka mungkin orangnya memang positif ya. Ada yang memang udah dealing sama orang lain, kamu atau dia nih yang udah dealing sama orang lain. Tapi banyaknya di sini aku lihat ya, yang maskulinnya yang malah suka masih mengingat-ingat, aku ngerasanya. Si maskulinnya masih suka mengingat yang feminin, ya entah itu femininnya mantannya atau masa lalunya gitu ya. Siapa yang maskulin, siapa yang feminin di sini. Pokoknya aku lihat si maskulinnya masih suka gitu ingat-ingat masa lalu yang udah berlalu. Ya mungkin si maskulinnya entah kangen, entah rindu gitu, atau dia ngerasa kayak si femininnya kabarnya gimana ya, dia si Raisa kabarnya gimana gitu ya, si Raisa sehat atau enggak, lagi sibuk apa, dia baik-baik aja atau enggak, happy atau enggak hidupnya. Di sini aku lihat ada yang rasanya ya udah kayak nyerah, entah kamu atau dia yang nyerah dalam hubungan ini. Setelah semua yang dilalui, setelah semua yang dilakukan ya, diusahain ya, ada yang nyerah di sini aku lihatnya. Yang nyerah itu kebanyakan yang maskulin, dia nyerah tapi dia juga yang kayak masih suka kepo nih. Lihat nih, ada kartu Five of Swords-nya. Ada seseorang yang nyerah tapi dia juga yang masih suka kepo, dia juga yang masih suka stalking ya. Kalau si femininnya sih memang mungkin sedih, galau, tapi ya udah, dia nggak ada keinginan buat ganggu si maskulin atau apa gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada yang galau tapi ya udah galau-galau aja, nggak ada niatan buat ganggu atau apa. Tapi ada yang di sini kayak masih suka kepo, masih suka inget-inget masa lalunya. Kalian tuh ya hubungannya itu berat ya. Kalau mau dilanjut atau mungkin pernah kalian mencoba buat jalanin, itu hubungannya benar-benar banyak pengorbanannya, banyak perjuangannya yang udah dikeluarin, terutama dalam hal ini materi ya, yang berbentuk materi, uang, gift atau apa. Nah itu kan materi ya, banyak yang dikeluarin itu buat pasangannya atau buat hubungan kalian.
Beberapa dari kalian ini hubungannya udah ada yang lama loh, bertahun-tahun. Nah, bayangin deh tuh ya, udah berapa banyak materi yang dikeluarin supaya hubungannya tuh tetap jalan, tetap lanjut, tetap subur gitu ya. Disiram terus kalau kayak tanaman. Tapi tetap aja ya masalahnya tuh ada ya, berat mungkin hubungannya. Beberapa dari kalian ini dealing sama maskulin yang mungkin ada yang udah mapan ya, tapi mereka itu pasif. Sedikit yang mereka lakuin buat hubungan ini ya. Ada beberapa dari mereka yang mungkin fokusnya tuh ke karir, terus ke relationshipnya tuh agak cuek sebenarnya. Banyak diam karena mungkin emang sifatnya beberapa dari mereka itu kayak cool atau so cool gitu ya. Ada di sini yang memang sikapnya itu cool, nggak banyak ngomong ya, nggak banyak bicara gitu. Banyak cool. Kalau ngomong tuh yang penting-penting aja orangnya. Tapi keponya setengah mati. Keponya setengah mati tuh kayak dia suka memperhatikan orang gitu dari kejauhan, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Nih, ada kartu King of Pentacles di sini. Ada seseorang yang memang suka stalking, suka memperhatikan gitu ya, tapi ya dia diam aja, actionnya tuh nggak ada, pasif ya. Mungkin menurut mereka itu dengan dia stalking itu ya itu sebenarnya action, tapi kan mungkin ya kita lihatnya itu bukan action, karena kan diam aja nggak ngelakuin apa-apa ya, gitu. Ada yang menurut mereka itu dengan mereka stalking itu memancing sebenarnya. Oh dia masih stalking nih, oh berarti dia masih suka sama aku, masih sayang sama aku, atau kepo sama aku gitu ya. Itu menurut mereka itu pancingan. Tapi ya nggak buat sebagian orang. Menurut sebagian orang kayak ya udah stalking aja. Ya lo nggak ngelakuin apa-apa, ya lo diam aja, ya udah. Itu bukan action gitu ya. Tapi ada beberapa yang mungkin berpikiran kalau stalking itu sebagai pancingan. Ya tergantung pandangan kalian masing-masing sih ya sebenarnya. Kamu atau dia nih tipe orangnya tuh yang sibuk ya. Mungkin dia tipe orangnya sibuk, banyak aktivitas yang dilakuin, banyak kerjaannya gitu ya. Tapi dia bisa manage waktunya, mungkin bisa mengatur waktunya. Ya, beberapa dari mereka ini suka bantu orang, suka nolong orang. Ya, di sini ada kartu Temperance-nya. Jadi buat sebagian orang tuh dia kayak malaikat, kayak angel. Ya mungkin sifatnya emang baik gitu ya, suka bantu orang. Jadi dibilang sama orang tuh dia kayak angel, yang suka bantu tanpa pamrih, ikhlas gitu ya. Atau beberapa dari mereka ini memang punya spirit guides, ada yang jaga mereka gitu ya. Atau beberapa mungkin udah spiritual, bisa juga ya. Pernah mengalami spiritual awakening gitu ya. Beberapa dari mereka ini udah mapan ya. Kalau memang kamu dealing sama maskulinnya itu yang mapan, punya banyak aset juga, udah cukup dewasa ya. Umurnya mungkin juga udah lebih dewasa daripada kamu ya. Orangnya itu kepo ya, suka stalking atau apa, suka sharing, suka berbagi ya ke orang yang membutuhkan. Yang tadi aku bilang, dia tuh suka bantu orang, entah maskulin atau feminin ya, suka membantu orang. Beberapa dari mereka itu ya suka galau juga sih orangnya ya. Suka galau juga ya, dan mengalami hidup yang ups and downs gitu. Mungkin masalahnya suka punya masalah gitu ya, hidupnya itu ups and downs ya. Beberapa dari mereka itu sifatnya fighter, mau berjuang. Ada di sini yang orangnya itu cukup religius ya. Ada yang pendiam juga sih sebenarnya, pendiam atau introvert ya aku lihat di sini. Ada
yang orangnya memang suka ragu-ragu gitu, kayak energi Libra ya, penuh pertimbangan ya, atau agak perhitungan, entah soal materi atau uang gitu ya. Ada di sini yang orangnya itu apa ya, agak-agak lemot ya, atau nggak terlalu pinter mungkin ya, agak-agak lemot ya, atau agak-agak bodoh ya mungkin. Dan beberapa dari mereka ini paham ya soal tarot, soal spiritual gitu ya. Dan kamu sama dia mungkin pernah menjalani hubungan, tapi hubungannya itu yang nggak ada ujungnya, tidak berujung gitu ya, kayak lagunya Glenn. Coba kita lihat ya apa yang mau dia sampaikan. Yang mau dia sampaikan. Ini orangnya sebenarnya pasif ya. Kalau kamu nungguin dia komunikasi atau nyampein pesan ke kamu, itu tuh lama, takes time banget. Kamu sabar-sabar deh ya, tungguinnya. Atau kalau bisa ya jangan diharapin, nggak usah ditungguin. Ya lihat aja nanti kapan dia mulai komunikasi sama kamu ya. Atau kamu sambil nungguin ya sambil kerjain hal-hal lain lah ya. Jangan cuma nungguin dia aja gitu. Kamu fokus juga ke hidup kamu ya. Capek juga kan kalau nunggu sesuatu yang nggak pasti ya. Karena orangnya pasif. Karena kenapa dia pasif? Dia juga bingung sama hidupnya sebenarnya ya. Makanya kamu jangan terlalu fokus nungguin dia. Dia itu masih menimbang-nimbang sebenarnya sih ya, masih menimbang-nimbang mau sampein pesan atau enggak. Dia tuh masih galau sebenarnya. Nah, apa yang mau dia sampaikan sama kamu ya? Mungkin gini ya, aku itu hidupnya kayak roller coaster loh setelah nggak sama kamu. Banyak hal yang aku lalui, ups and downs-nya tuh banyak. Kayak aku kadang ngerasa nggak sanggup buat jalanin hidup ini tanpa kamu. Cie. Hidupku cukup berat, makanya aku terlihat pasif sama kamu. Ya karena aku juga nggak sanggup kadang jalanin hidup. Nggak ada yang bantu aku, nggak kayak waktu aku sama kamu dulu. Aku juga bingung harus gimana sama kamu, sama hubungan kita. Banyak yang aku pertimbangin. Makanya aku kelihatannya pasif. Padahal ya aku galau juga tanpa kamu. Aku banyak introspeksi, aku banyak ngabisin waktu sendiri. Aku banyak hal-hal yang banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang aku cari jawabannya ke diri aku sendiri. Aku mencoba memperbaiki diri, apa yang salah dari diri aku, apa yang kurang dari diri aku. Aku sebenarnya nunggu kamu juga loh. Nunggu kamu komunikasi ke aku, kabarin aku. Nunggu kamu kontak aku. Cuma ya aku juga ngerasa kayak kamu gak mungkin buat kontak aku, buat hubungi aku. Ya akhirnya aku fokus lagi ke masa depan aku, rencana hidup aku. Aku juga sebenarnya galau sih sama hidup aku ke depannya. Aku juga sebenarnya gak terlalu yakin apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi aku tahu aku punya tujuan hidup ya. Aku berpegang pada tujuan hidup aku aja. Ya aku mencoba buat menjadi seseorang yang baik, seseorang yang lebih baik. Buat siapapun, aku mencoba menjadi seseorang yang baik. Aku itu kadang ada keinginan buat maju ke kamu atau mendekati kamu. Kadang aku ngerasa penuh persiapan, tapi kayaknya aku ngerasa kita udah terlalu jauh, kita udah berjauhan kamu sama aku. Aku ngerasa kayak kamu sulit digapai, sulit dideketin. Kadang aku ingin kasih kabar ke kamu atau mengirim pesan ke kamu, chat kamu. Tapi kadang ya aku mengurungkan niat aku. Kadang aku yakin, kadang aku gak yakin itu. Ya. Dan ada
keinginan aku buat move on, buat melanjutkan hidup lagi, buat ngelupain kamu. Ada keinginan itu. Cuma ya aku kadang masih tenggelam di perasaan aku. Aku masih ada loh perasaan buat kamu. Beberapa dari mereka ini masih punya perasaan ya ke kalian. Perasaannya itu mungkin cukup dalam, ya. Tapi aku mencoba buat bersikap dewasa dalam hubungan aku sama kamu ini. Aku gak mau kelihatan jadi kayak anak kecil di depan kamu. Aku pengen menjadi seseorang yang dewasa, mengikuti frekuensi dan vibrasinya kamu. Ya mungkin itu juga baik buat kita. Aku gak mau jadi seseorang yang childish, yang nanti merepotkan dan menyusahkan kamu atau aku. Kadang aku tuh bingung juga sebenarnya. Aku pengen menjadi seseorang yang punya pendirian, yang tegas, yang konsisten pada pendirian aku. Seperti sebelumnya. Kalau memang aku udah mau pisah sama kamu, aku gak mau komunikasi sama kamu, ya aku pengen berpegang pada pendirian aku, pengen konsisten pada keputusan aku sendiri. Tapi ya kadang sulit juga, kadang aku ragu dengan pilihanku sendiri. Kadang aku ya masih bingung. Kadang ada keinginan aku buat bersama, buat dekat sama kamu, atau buat bareng-bareng sama kamu, ketemu lagi sama kamu. Tapi ya itu, aku juga mungkin udah punya seseorang yang lain. Beberapa dari mereka ini kan punya perasaan sama kamu, tapi beberapa dari mereka ini udah dealing juga sama orang lain. Tapi mereka ini suka kepoin kamu dari kejauhan, ya. Jadi mereka punya perasaan tapi punya option juga, dan beberapa udah dealing sama orang lain, ya. Coba kita lihat ya. Aku tahu aku itu orangnya keras kepala. Aku dominan. Aku susah buat diatur, ya, ngikuti aturan kamu. Tapi ya aku juga coba buat tenangin diri. Banyak waktu yang aku habiskan buat menenangkan diri aku, pikiran aku. Aku mencoba buat menikmati hidup aku. Tapi ya gak banyak sih yang aku lakuin buat hidup aku. Cuma aku mencoba buat lebih tenang aja. Ada keinginan aku buat punya hubungan yang serius dalam relationship. Ya, aku pengen punya pasangan yang serius, yang perhatian, mungkin seperhatian kamu, ya. Aku pengen hidup aku bahagia. Tapi beberapa dari mereka ini lagi happy sih. Ada yang lagi happy atau memang lagi dekat sama seseorang atau punya pasangan, ya. Dan hubungannya memang lagi happy mungkin. Sedih, ya. Tapi walaupun aku punya pasangan, ya kadang aku juga ngerasa kesepian. Ada waktu dimana aku ngerasa kesepian, sendirian. Gak ada yang ngertiin aku. Ada keinginan aku buat punya hubungan yang baru. Tapi ya sebenarnya aku juga masih sedih sih, ya, sama hubungan kita. Ada keinginan aku juga buat punya hubungan sama kamu. Ada beberapa dari mereka ini pengen punya hubungan sama kamu loh. Kayak mulai hubungan sama kamu lagi, mulai dari awal. Ingin memulai hubungan yang baru sama kamu. Aku sedang mencoba buat bertahan. Gimana caranya bisa survive buat saat ini di hidup aku.
aku punya beban sih yang cukup banyak, beban hidup, masalah yang cukup berat. Itulah yang bikin aku jadi berpaling sama kamu. Aku nggak bisa fokus ke kamu, aku nggak bisa dekat atau menuju ke kamu kalau aku aja tuh masih punya masalah dengan diri aku sendiri atau masalah dengan orang-orang sekitar aku. Ya, jadi kamu maklumin ya. Beberapa dari mereka nih ada yang minta maklumin karena mereka ya fokus sama masalahnya mereka aja tuh udah banyak masalah, gimana mereka mau fokus dan menuju ke kamu gitu ya. Aku bingung harus gimana hubungan aku sama kamu. Ke kamu juga aku sebenarnya bingung. Jadi jangan kamu pikir aku pasif, sebenarnya aku bingung. Aku tuh mikirin dan kepikiran, tapi aku nggak tahu harus berbuat apa ya. Sampai aku tuh susah tidur, ya saking kepikirannya harus gimana. Sama hidup dan masalahku juga udah berat. Terus ditambah aku kepikiran kamu, terus kamu nggak mikirin aku. Ya ada yang kayak gitu tuh bilangnya. Aku tuh kadang pengen loh, dengan penuh percaya diri aku pengen nyamperin kamu, menuju ke kamu. Tapi lagi-lagi ya aku pasif, aku diam aja. Kayak ya udah aku nungguin kamu aja. Tapi kamu juga nggak datang-datang ke aku. Kamu nggak menghampiri aku, nggak cari-cari aku. Ya jadi kadang ya aku berubah lagi. Pikiran aku berubah, sikap aku berubah. Makanya aku on off ke kamu. Ya, karena aku lihat kamu juga mungkin udah berubah sih. Aku pengen hal-hal yang dulu itu nggak usah kita ingat-ingat lagi ya. Entah kamu pernah sakit hati atau aku menyakiti kamu atau hal-hal yang bikin kita sedih dan gak enak. Aku pengen hal-hal yang dulu itu di close aja. Kita sama-sama lihat ke masa depan aja mulai sekarang. Ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dulu yang bikin sedih. Sekarang hidup aku itu rumit deh, pokoknya rumit. Aku juga kadang bingung gimana selesain satu persatu masalah hidup aku. Aku penuh dengan kebingungan. Masalah aku cukup membingungkan, kacau, kalut. Nah itu yang mau dia sampaikan ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang apa yang mau dia sampaikan ya, ini sebenarnya bukan kayak sesuatu yang pengen dia sampaikan ke kamu, tapi lebih kayak dia pengen kasih tahu kalau dia tuh lagi ada masalah atau bingung, ya nggak sih? Jadi kayak ya dia pengen kasih tahu hidupnya tuh kayak gimana sebenarnya, bukan kayak dia mau menyampaikan sesuatu ke kamu. Yang aku simpulkan sih kayak gitu ya. Oke, itu aja ya, kita lihat zodiak dan inisial namanya. Oke, sebentar. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau dia, bisa energinya aja ya. Nanti coba dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Di sini ada zodiak Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Libra, Taurus, Leo, Gemini, Aquarius. Buat hurufnya, ada salah satu dari huruf ini bisa kamu atau nama dia ya. Salah satu hurufnya ada huruf N, U, H, E, W, B, K, V, M, R, J, S, O, F, L, P ya. Kamu bisa lihat sendiri ya. Oke, gengs, nih aku zoom ya, sayang-sayangku. Oke, gengs, itu aja ya. Thank you gengs for watching. Aduh, aku capek banget. Abis ini aku ada klien lagi. Ya udahlah. Thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.